Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ariyanti Nur Anissa dengan NIM akhir 010, Prodi S1 Teknik Informatika 2021B akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya. Untuk membuat sebuah jaringan, beberapa komputer dengan perangkat lainnya disambungkan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Lantas, apa saja sih pembagian jaringan komputer yang biasa digunakan? Berikut merupakan penjelasannya. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Terbagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Internet dapat diakses untuk kalangan publik, sedangkan intranet hanya untuk kalangan internet. Lalu pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah PAN, Personal Area Network. PAN menghubungkan berbagai perlengkapan elektronik milik pribadi yang dikelola oleh orang itu sendiri. Salah satu contoh sederhana dari penggunaan PAN adalah menghubungkan perangkat printer ke komputer atau menghubungkan komputer dengan speaker Bluetooth. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jarak yang biasanya berdekatan dan menggunakan kabel sebagai saluran utamanya. LAN biasanya digunakan untuk menyambungkan beberapa perangkat komputer yang tersambung dengan kabel, tetapi masih dalam satu atap. Contohnya seperti warnet. Lalu yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. Seperti namanya, merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komputer atau perangkat dalam area sebuah kota. Dan yang terakhir adalah WAN, Wide Area Network. Menghubungkan beberapa perangkat komputer atau berbagai macam tipe jaringan lainnya dalam jarak jangkauan yang cukup jauh, bahkan bisa antar negara. Pembagian jaringan berdasarkan castingnya. Cache terbagi menjadi 3, unicast, multicast, dan broadcast. Unicast adalah transmisi jaringan one-to-one. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua adalah multicast, transmisi jaringan one-to-many. Pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Terakhir adalah broadcast. Broadcast merupakan transmisi jaringan one-to-all. Pengiriman dari satu pengirim ke seluruh penerima. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Karakteristik dari topologi bus ini yaitu biayanya yang murah, proses instalasi yang mudah dan sederhana. Tetapi jika salah satu perangkat ada yang rusak, maka seluruh jaringan dapat terjadi down, sehingga semua user tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Yang kedua, topologi star. Topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang, dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat. Memiliki karakteristik seperti setiap perangkat user akan berkomunikasi langsung dengan hub. Jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik. Topologi star ini menggunakan kabel UTP sebagai media transmisi. Yang ketiga, topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Memiliki karakteristik seperti titik-titik yang dihubungkan secara serial di sepanjang kabel. Tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP, dan apabila satu titik rusak, maka seluruh titik tidak dapat berkomunikasi. Yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star.
Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat atau PC, di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Karakteristik dari topologi mesh ini adalah susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung. Dan jika peralatan banyak, akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Karakteristiknya mudah untuk troubleshooting pada topologi tree. Yang kedua, mudah melakukan retopologi dan sering terjadi collision atau lambat. Yang terakhir, yang keenam, topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya seperti gabungan antara topologi tree, star, dan mesh. Topologi hybrid ini memiliki karakteristik yang pertama, kecepatan transfer datanya lebih cepat. Yang kedua, topologi ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Dan yang ketiga, proses pengolahannya yang cukup rumit. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.